Selamat pagi Indan. Kita sekarang lagi di daerah Kusadasi setelah check out dari Korumar Hotel. Tadi hotelnya luar biasa, cakep banget. Pemandangannya langsung ke laut lepas. Kemudian ada tebing sebagai pemandangan yang wah. Pagi tadi udah sarapan di hotel dengan experience yang enak. Yang pasti lebih enak sih makan malam. Semalam tuh makanannya wah, ada dagingnya, ada lamb-nya, ada chicken. Semuanya disajikan dengan resep yang enak banget. Kita puas, gue puas banget. Dan sekarang kita ada di factory pembuatan leather atau kulit. Di belakang gue ini ada banyak kulit, jaket, terus juga ada handbag. Tapi harganya di sini kira-kira 2.000, 7.000 USD. Di sini pakainya US dollar, bisa terima lira, Indonesian rupiah juga bisa. Terserah kalian mau beli mana. Cuman menurut gue di sini agak pricey, harganya kurang masuk akal. Karena seperti tas, dia jual ada juga tas yang LV, kayak tembakan gitu. Tapi kelihatan kayak nggak otentiknya, kayak dari finishing, detailnya, stitching, itu kayak kurang begitu rapih. Kalau gue bilang, namanya Rossini. Tadi udah dikasih lihat juga, ada fashion show dari model, dan gue juga sempet jadi modelnya karena diminta tadi sama dia. Tidak bisa ditampilkan secara utuh karena nggak disponsori juga dari tempat ini. Oke, kita jalan-jalan lagi. Setelah dari sini kemana nih? Biar nggak terlalu lama, kita lanjut lagi guys. Nah, kita udah sampai di patung Bunda Maria ya. Awas, iya. Ini jalan besar, hati-hati banget. Kiri kanan harus lihat, takut ada yang kenceng. Ikut yuk ke Jakarta yuk. Gimana kita? Efesus. Dingin banget ya? Efesus. Dingin banget ini, parah sih. Pantesan bulunya kucingnya pada tebel-tebel banget. Iya, lucu-lucu ya di Iya. depan. Bawa pulang satu. Di Efesus ini ada seperti bangunan-bangunan dari zaman Romawi dulu. Kemudian ada teater. Teaternya cukup besar dan dipakai zaman dulu tuh untuk nonton kayak kayak drama, terus pertunjukan, konser. Dan ini masih banyak bangunan-bangunan yang udah nggak berbentuk nih, hancur. Kayak kuburan deket perang. Iya, serem. Nih zaman dulu nih guys, pakainya marmer nih, marmer buat di luar. Oke, buat kalian yang bertanya asal mulanya Nike itu seperti contreng, itu dari mana? Itu dari sini nih guys, kelihatan nggak nih? Jadi di Efesus ini selain ada bangunan tua, juga dijelasin di sini. Ada Hermes, ada Nike, macam-macam. kan ada Louis Vuitton. Louis Vuitton. Terus klinik gitu ya, tempat pembuatan medicine. Ini juga ada di sini. Ditunjukkan dengan simbol di masa lampau dulu. Pasti di sini kucingnya banyak banget, gendut, lucu. Bulunya tebel Iya, dingin. dan yang pasti ramah, nggak ini kok, nggak nyakar gitu, enggak sih, gemes-gemes. Tuh, hai, cat, kucing, nih kucing. Ya, ramah-ramah. Nah, kita udah menuju ke pintu keluar, tapi ternyata belum keluar guys, menuju doang. Jadi nanti ketika di tengah-tengah jalan, ini ada teater yang cukup besar. Yang tadi sudah terlihat dari jarak yang lumayan agak jauh, kita lihat lebih dekat lagi dan lebih nyata. Ini atmosfernya berasa banget kayak kita lagi mau diajak tanding gladiator. Ini kalau kalian bisa dengar, anginnya kenceng banget dari sana dan Caca ngumpet di belakang. Dingin. 2 derajat ini. Oke, setelah udah sampai di dalam teater, ini kalau kalian bisa lihat belakang kita,
Sebenarnya kalau boleh jujur banget, itu biasa aja sebenarnya di dalam sini untuk foto. Apalagi di tangga-tangga sana ya, kayak seperti tumpukan batu-batuan aja. Sama ini sih karena terlalu banyak kayak pagar, jadi udah banyak kayak rekonstruksinya. Yes. Jadi kelihatannya kurang original aja gitu. Ya nggak sesuai dengan teater yang apa adanya. Dan ada batu-batu yang tadi udah rusak memang diganti. Mungkin untuk menjaga untuk bentuknya, tapi nggak menjaga originalitas di situ. Sayang, cukup disayangkan, dan ya itu masih dalam tahap pemugaran lah begitu. Jadi kita nggak bisa akses ke sana karena ada tali-tali dan yang lain-lainnya. Yuk kita jalan lagi meeting point di jalan yang tadi kita baru masuk ke dalam, guys. Nah, jadi ini bangunan yang di belakang ini itu dulunya library. Di belakang kita ada rombongan lain yang pastinya dari negara lain tuh. Ya, jadi dipastikan ngomongnya pakai bahasa apa? Kita juga tidak ada yang tahu di sini. Pastikan menggunakan masker, dan masker selalu baru, guys. Ini kita sarankan untuk tidak menggunakan masker bahan. Yang kita gunakan ini masker yang KN95 ya tulisannya. Entah N95 atau KN95, tapi kita rekomendasikan lagi ya. Itu adalah yang punya 3M sebenarnya. Nanjak Pak ini, Pak. Caca udah kecapean, pulangnya nggak enak, datangnya mah enak banget tadi. Kita istirahat dulu deh dengan pemandangan yang ada kucing-kucingnya. Enak nih pemandangannya, ya nggak? Apa nih? Indomie tapi rasa kari. Beda Indomie nih di sini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kita sekarang menuju ke Canakale, rest area yang kedua atau stop yang kedua. Dan di belakang gue ini adalah replika dari polisi-polisian. Bentuknya mirip kalau dari jauh ya, kayak mobil polisi yang sedang nyantai di pinggir dan ada polisi di sampingnya. Kalau dilihat ini adalah sebuah foto biasa sebenarnya. Dan ada ininya nih, ada light bar dan ada antena. Gua nggak ngerti ini ada sistem ngedetek apa gimana. Cuman yang gue lihat yang real adalah light barnya doang. Ini kalau di Jakarta mungkin udah bisa di Lego ini nih. Light barnya bisa diangkut ini, bisa pindah ke angkot. Dari Canakale kita di hotel namanya apa ini? Armida. Kok gue kemarin bacanya Asmiranda? Nggak jelas banget. Oke, Armida Hotel ini gue nggak tahu bintang berapa. Kelihatannya kayak bintang 3 atau bintang 2. Hotelnya ini bangunan dari tahun 1958. Terlihat dari passwordnya, password Wi-Fi. Namanya Armida 1958. Begitu login, oke. Masih kelihatan ya intelek juga, keren karena harus pakai login pakai sistem, ada username sama passwordnya. Nah terus masalah tidur di sini gimana? Caca semalam tidurnya kayak rep-repan katanya, jadi kebangun-bangun dan agak nggak nyaman. Dalam arti kayak ada sesuatu yang ngeliatin lah. Gue udah capek banget, nggak bisa banyak melek karena udah ngantuk, capek seharian perjalanan. Walaupun duduk di bus aja, tapi itu capek guys, sumpah capek. Pastikan kondisi badan tetap fit. Masalah olahraga gimana? Nggak mungkin olahraga, nggak ada waktu di sini. Udah capek kali jalan-jalan. Udah capek. Jadi kamarnya nih seperti ini, nggak bisa banyak review karena emang segini aja dan kita udah capek. Cukup untuk 2 orang. Kalau untuk 3 orang tambah extra bed kelihatannya nggak mungkin. Ini sempit banget kamarnya. Untuk jalan masuk depannya itu sempit. Bus nggak bisa masuk, jadi kita jalan dari depan dan koper dibawain. Pastikan kalau kesini bawa koper hand carry yang kecil, yang cabin size, nggak begitu gede, size-nya yang small aja. Dan lobby restorannya kecil, itu yang sulit kelihatannya kalau mau banyak yang datang ke sini atau turis yang berdatangan. Ini pas banget kita kesini nggak ada yang datang kayaknya, karena Sabtu dan Minggu lockdown. Ini hari Minggu. Kita akan jalan-jalan lagi balik ke Istanbul.
jangan dilewatkan dan kalian jangan lupa nonton di episode sebelumnya karena banyak juga part yang seru-seru di sebelum ini. Oke guys, kita lanjut perjalanannya. Udah. Oke, ini adalah gang di luar Armida. Ya, Armida Hotel. Ini di jalanan di gang depan. Terlihat banyak mobil parkir. Mungkin parkirnya begini ya. Gue juga nggak ngerti apa ini omprengan ilegal atau memang disediain buat yang punya blok di sini. Gue nggak paham. Nggak ada informasi apapun dan nggak ada meter. Uniknya di sini koper itu harus turunin dari bus guys. Katanya daerahnya rawan karena nggak bisa bus itu parkir di deket hotel, jadi dia parkir agak jauh, nggak tahu di mana dan khawatir ada pencurian lah. Koper harus turunin dan ngegeledek parah. Untung yang geledek itu yang bawa si orang dari hotel bantuin. Toko tutup karena lagi lockdown. Sabtu dan Minggu di Turki itu lockdown. Jadi kalau kalian mau ke sini lagi masa pandemi harus sering-sering lihat jadwal buka tutupnya toko karena mayoritas tutup ini seperti ini. Lihat ada motor, apa ini? Gue pun nggak mengerti. Di belakang gue ada kuda atau kayak monumen kecil ya. Itu bentuknya kayak kuda atau lebih ramah disebut dengan kuda Troy horse. Ya ini adalah satu katanya sih kayak peninggalan sejarah, tapi bukan aslinya, melainkan ini adalah replika atau tiruannya yang dibentuk scale-nya 1:1 dengan aslinya dengan material yang menyerupai dari aslinya. Kalau kalian pernah nonton namanya Troy di tahun 2004 itu launching film ya, itu memperlihatkan sebuah patung kayu berbentuk kuda ini dipakai untuk orang ngumpet di dalamnya, diselundupin lalu untuk seperti menyerang salah satu kota. Istilahnya ya bisa dibilang di masa lampau lah guys. Jadi udah lama banget sebenarnya terjadinya itu dan berkaitan dengan sejarah. Mending kalian tonton dulu biar tahu ini kudanya seperti apa. Karena gue juga kemarin baru banget nonton film ini. Sebelumnya gue nggak tahu. Oke, sekarang kita udah di dek atas di kapal feri. Kita nyebrang dari, sebenarnya sih masih satu daratan guys. Cuma dari Çanakkale ke Istanbul itu perjalanan lumayan jauh. Lebih pendek kalau kita nyebrang karena bentuknya tuh kayak ada semi tanjung gitu ya mungkin. Jadi perjalanannya itu kalau misalkan kita nyebrang jalur darat panjang, tapi kalau kita nyebrang pakai feri lebih deket. Setengah jam. Hanya setengah jam. Caca sarung tangannya lapis 2, gue lapis 1. Kita pakai long john nih semua di sini. Yalah, kalau kelihatannya nggak begitu dingin. Cuman ini anginnya nih nggak bohong. 2 derajat ini. Iya. -2 tadi bahkan estimasi terendahnya. Feels like. Akhirnya setelah penantian panjang guys, perjalanannya yang nggak begitu dekat, akhirnya udah sampai di Emirgan Park Garden atau apapun itu. Oke, tadi gue udah foto-foto dulu di sini. Tulisannya Emirgan, dibaca imigran gelap. Ya, jadi kondisi saat ini belum semuanya bermekaran ya, belum blooming semua dan hasilnya belum maksimal karena baru minggu lalu mungkin ada
apa ya, penyempurnaan atau nambah atau segala apapun itu. Jadi kalian di foto-foto udah bermekaran, itu harus timingnya tepat guys. Pas gua kesini belum mekar, jadi hasilnya seperti ini nih. Jangan kecewa, tapi kalian harus update perkembangan kapan ditanam dan kapan waktu yang tepat untuk hadir kemari. Setelah jalan-jalan tadi ke beberapa spot, jadi nggak semuanya kita sambangi. Kalian lihat tadi kan betapa besarnya lokasi di Emergen ini. Jadi kita hanya ngambil yang bunganya udah bermekaran dan yang masih terjangkau sama kaki. Kalau dilihat-lihat jauh sampai turun ke bawah, kayaknya nggak mungkin kalau semua dijajakin. Karena udah pasti iya naik ini capek. Kasihan Caca dengan adik bayinya nanti kecapean. Berdasarkan pengalaman, buat yang mamah-mamah di sini, ibu-ibu, nenek-nenek, suka sih dan puas banget, dan pastinya nggak cuma sebentar spending waktu di Emergen Park ini. Jadi menurut gue ini ada salah satu temuan yang baik ya. Di sini ada taman bermain buat anak-anak. Jadi pasti anak tuh nggak semuanya juga suka bunga-bunga. Tadi ada sih anak-anak yang suka, tapi ada juga yang mungkin nggak suka. Di sini disediakan taman bermain yang lumayan lega dan gak cuma satu tempat guys, ada beberapa tempat. Jadi kalau kalian bawa anak, bawa istri sama anak, udah tempat yang pas lah. Yang bapak-bapak berarti tugasnya jagain anaknya biar ibu-ibunya pada ngecekin bunga-bunga, foto-foto. Yo guys, silakan dipilih guys. Pilih aja, tapi nggak dibawain. Mau yang mana ibu? Ayo pak, buat ibu pak. Kapan lagi pak? Buat anak, buat cucu. Ini untuk cucu. Ini masih enak nih guys, batu fruit nih guys. Double cabin dia. Berapa? Tempat oleh-oleh nih guys. Nah, setelah dari Heizer Baba, kalian bertanya worth it apa enggak? Worth it. Itu barang-barang berkualitas, bukan yang kaleng-kaleng, bukan yang abal-abal guys. Jadi mau dipakai sendiri seperti saffronnya atau mau dijual lagi, dia menjual kualitas, bukan yang kaleng-kaleng, bukannya tipu-tipu. Jujur, dia kasih tau ada grade-grade-nya di situ. Ada yang kelasnya kelas 1 terbaik, ada juga yang di bawahnya. Dengan manfaatnya tentunya berbeda. Harus banget mampir. Sekarang pukul 7 kurang 5, masih secerah ini guys. Udaranya nggak begitu dingin gara-gara nggak begitu berangin. Jadi kalaupun dingin kayak nggak berapa ya, 2 derajat lah, 3 derajat, tapi anginnya nggak ada. Yang bikin nggak tahan tuh anginnya cuy, kalau gini-gini cuy. Kita lagi di toko apa namanya nih? Zakir Galeri. Ole Istanbul and Zakir Galeri.
Nih ketemu orang Indonesia. Halo. Jauh amat ke sini. Iya, saya pelajar sini. Lagi cari jodoh, udah punya. Udah. Selamat datang. Selamat Ini datang. saya Indonesia. Oke. Yes, benar. Ya, Indonesia sebelah mana? Apa? Indonesia sebelah mana? Ini Istanbul. Oh, Istanbul. Oke. Ini orangnya ramah-ramah sekali guys di sini guys. Harganya juga bersahabat ya. Murah. Ketemuin sama Mas siapa? Mahendra. Mahendra, nanti dibantuin nih. Thank you. Dibantuin nanya-nanya apa aja dikasih tahu guys. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Di sini di mana, Bro? Saya tinggal di atas. Waduh, enak banget ya. You're the night sky trying to make me see your stars. But the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see when your stars have burnt out.